Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, selamat berjumpa kembali dengan saya. Dan tentunya di video saya kali ini, saudaraku, saya akan melanjutkan kembali membaca sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa dari buku yang dituliskan oleh Bapak Wardiman Djojonegoro. Untuk di video yang kemarin sudah di bagian yang ke-24, saudaraku, dan untuk saat ini kita lanjutkan di bagian yang ke-25. Namun sebelum itu, saudaraku, alhamdulillah untuk saat ini kita bersama-sama memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara tercinta kita yang ke-77. Saudaraku, perlu kita ketahui bersama bahwasanya Bung Karno telah memberikan pesan kepada kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa, yaitu jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Saudaraku, yang perlu kita ingat adalah bagaimanakah perjuangan dari leluhur kita, para pahlawan yang dengan berkorban, mengorbankan harta, benda, jiwa, raga, tetesan air mata dan tetesan darah hanya untuk ingin melepaskan negara tercinta ini dari penjajahan, yang mana ternyata alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, cita-cita luhur dari para pahlawan kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan kemerdekaan. Kemerdekaan yang kita dapatkan ini bukan hadiah dari para penjajah. Ini adalah murni dari perjuangan para pahlawan dan leluhur kita. Maka dari itu, saudaraku, hendaknya kita senantiasa berdoa. Untuk saat ini, momen yang tepat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para pahlawan pembela negara kita yang gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan beliau di alam barzah, para pahlawan kita, senantiasa diberikan rahmat, diberikan kehidupan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Saudaraku, langsung kita lanjutkan sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini judulnya Belanda Mulai Bangkit, tahun 1828 sampai 1829. Setelah Pangeran Diponegoro mencapai kemenangan demi kemenangan dalam pertempuran, dalam kurun 15 bulan terakhir, Desember 1828 sampai Februari 1829, peperangan itu berubah arah. Pasukan pangeran bergerak leluasa ke seluruh pedesaan Mataram, berhadapan dengan 4.200 serdadu yang mencoba mengusir pasukan Pangeran Diponegoro di Pleret pada tanggal 9 Juli tahun 1826. Sehingga terjadi pertumpahan darah yang menewaskan 400 prajurit Pangeran Diponegoro. Belanda mulai menarik tentara dari garnison mereka di luar Jawa dan mengerahkan serdadu yang baru saja tiba dari Eropa. Jadi Belanda ini menarik semua pasukannya yang ada di luar Pulau Jawa untuk dikonsentrasikan di Pulau Jawa, membantu untuk menggempur pasukan Diponegoro. Pengerahan pasukan ke Jawa bagian tengah selatan ini mulai menekan posisi Pangeran Diponegoro. Dalam keadaan yang makin sulit itulah Sentot Alibasa Prawirodirjo menulis surat kepada Pangeran Diponegoro pada akhir 1828 agar diperkenankan memimpin seluruh pasukan di medan tempur dan diizinkan memungut pajak untuk keperluan prajuritnya. Menurut Pangeran Diponegoro, jika permintaan itu dikabulkan, berarti mengurangi wewenang patih yang sejak semula diberi hak memungut pajak. Dengan berat hati,
permintaan Sentot pada akhirnya dikabulkan oleh Pangeran Diponegoro setelah mendengar pandangan pamannya atau masukan dari pamannya, yaitu Pangeran Ngabehi. Namun dia segera menyesali keputusan itu. Jadi setelah Pangeran Diponegoro menuruti apa yang diminta oleh Sentot Alibasa Prawirodirjo, kemudian Pangeran Diponegoro menyesali keputusan itu. Dalam babatnya, Pangeran Diponegoro berkata kepada Pangeran Ngabehi, "Lamun tiang nyepeng pedang dipun sambi nyepeng arto kados pundi, punapa tan kapiran?" Artinya adalah, jika yang memegang pedang itu diperbolehkan memegang uang, lantas bagaimana? Tidakkah itu membuatnya terbengkelai? Ketika melakukan lagi serangan ke benteng Belanda yang baru dan besar di Nanggulan Kulon Progo, Sentot berakhir dengan kekalahan. Banyak pasukan Sentot yang tewas. Dia pun sudah mendapat celaan dari Pangeran Diponegoro karena terus membuang waktu dalam pertengkaran panjang dengan patihnya yang tidak becus. Pangeran Diponegoro khawatir dengan dibolehkannya menggabungkan wewenang pemerintahan dan militer, rakyat akan tertindas dan dukungan mereka terhadap perang Jawa ini atau perang suci ini akan sirna. Kemudian saudaraku, sejak awal Juli tahun 1829, tatkala perwira bawahan Sentot melaporkan tentang kesulitan pasokan pangan, dia telah memasuki perundingan-perundingan awal tentang penyerahan dirinya. Jadi Sentot Alibasa Prawirodirjo mulai ada keinginan untuk menyerah kepada Belanda. Akhirnya Sentot pun menyerah berdasarkan syarat-syarat yang menguntungkannya. Sentot Alibasa pada akhirnya menyerah kepada Belanda. Belanda mengizinkan dia terus bersama pasukan berkekuatan dengan 500 orang miliknya yang dibiayai oleh gubernemen. Dia juga mendapat bayaran tetap sebanyak 750 juta rupiah dalam uang sekarang selama Perang Jawa. Dia telah berjuang dengan gagah berani dan sering terluka, tetapi akhirnya menyerah kepada Belanda pada tanggal 16 Oktober tahun 1829. Saudaraku yang berbahagia, itulah tadi sedikit kita membaca sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa. Dan sekali lagi ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap bersama saya saudaraku membaca sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.